Maka ketika orang sering tidur miring ke kiri, apa yang terjadi? Maka makanan itu akan mendesak ke katup lambung yang atas. Ini salah satu penyebab GERD. Karena lama-kelamaan katup lambung yang atas itu akan menjadi longgar, sehingga menimbulkan asam lambung. Asam lambung kan karena katup sphincter lambung itu tidak kuat menutup. Salah satu penyebabnya mereka tidak tidur sesuai sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah SWT berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 23 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah tidurmu di waktu malam dan siang hari usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sebagaimana yang dituturkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwasanya tidur itu mempunyai dua manfaat yang sangat vital. Yang pertama untuk menenangkan dan mengistirahatkan tubuh setelah beraktivitas, dan yang kedua untuk menyempurnakan proses pencernaan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Namun dalam masalah tidur, Rasulullah SAW itu sudah memberi tuntunan, dan tuntunan serta contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW ini adalah teladan yang terbaik. Rasulullah SAW tidaklah tidur melampaui batas yang dibutuhkan tubuh, jadi tidak terlalu banyak tidur. Namun beliau juga tidak menahan diri untuk beristirahat. Jadi dalam artian tidak, istilah kita itu tidak begadang ya. Rasulullah SAW tidur pada awal malam dan bangun pada pertengahan malam. Pada sebagian riwayat diterangkan bahwasanya Rasulullah itu tidur berbaring di atas rusuk kanan beliau sallallahu alaihi wasallam. Terkadang beliau juga tidur terlentang dengan meletakkan salah satu kakinya di atas yang lain. Sesekali Rasulullah SAW meletakkan telapak tangannya di bawah pipi kanan. Dan Rasulullah SAW tidaklah tidur dalam kondisi perut yang penuh atau kenyang ya. Dalam sebuah hadis dari Al-Barra bin Azib bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jika engkau hendak menuju pembaringan, maka berwudulah seperti engkau berwudu ketika hendak sholat. Kemudian berbaringlah di rusukmu sebelah kanan, lalu ucapkanlah doa, ya Allah, sesungguhnya aku menyerahkan jiwaku hanya kepadamu, kuhadapkan wajahku kepadamu, kuserahkan segala urusanku hanya kepadamu, kusandarkan punggungku kepadamu dengan harap dan cemas kepadamu. Aku beriman kepada kitab yang kau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus, dan hendaklah engkau jadikan doa tadi sebagai penutup dari pembicaraanmu malam itu. Maka jika engkau meninggal pada malam itu, niscaya engkau meninggal di atas fitrah. Posisi tidur berbaring seperti yang dijelaskan tadi di rusuk kanan itu adalah posisi tidur yang terbaik, yang sangat bermanfaat untuk tubuh. Karena pada posisi miring ke kanan, makanan berada dalam lambung dengan stabil, sehingga proses pencernaan berlangsung lebih efektif. Jadi hal ini terbukti ya, kalau kita mengetahui ilmu anatomi tubuh manusia, bahwasanya katup lambung yang sebelah kanan, yang sebelah bawah maksud saya, itu berada di sebelah kanan. Sedangkan katup lambung yang di sebelah atas itu berada di sebelah kiri. Maka ketika orang sering tidur miring ke kiri, apa yang terjadi? Maka makanan itu akan mendesak ke katup lambung yang atas. Ini salah satu penyebab GERD. Karena lama-kelamaan katup lambung yang atas itu akan menjadi longgar, sehingga menimbulkan asam lambung. Asam lambung kan karena katup sphincter lambung itu tidak kuat menutup. Salah satu penyebabnya mereka tidak tidur sesuai sunnah. Tidur miring ke kiri dalam keadaan perut penuh, sehingga makanan yang penuh yang berada di lambung itu mendesak ke atas katup yang atas. Jadi lambung itu punya dua katup. Katup atas, katup bawah. Katup bawah itu yang menghubungkan lambung dengan usus 12 jari. Jadi usus 12 jari itu, antara usus 12 jari dan lambung ada juga katup, sehingga makanan yang masuk ke usus 12 jari sebelum diteruskan kepada usus halus itu tidak sekaligus, tapi ada frekuensi waktunya sedikit demi sedikit. Ini membuktikan bahwa Islam telah mengajarkan kesehatan itu mulai secara komprehensif, termasuk masalah pencernaan, bagaimana tubuh bekerja dalam mencerna makanan. Subhanallah ya. Jadi kalau kita melakukan tidur sesuai dengan sunnah, insya Allah itu akan jauh dari yang namanya penyakit asam lambung atau GERD ya. Jadi ingatlah bahwasanya dari yang kami sampaikan tadi, yang pertama, jangan tidur dalam posisi kenyang, dan tidurlah sesuai sunnah, miring ke kanan,
dengan keadaan perut yang tidak terlalu penuh, dan kemudian lakukan amalan-amalan sunnah seperti yang disebutkan tadi, berdoa, kemudian dalam keadaan berwudu seperti Anda berwudu ketika ingin sholat, kata Nabi ya. Dan di video berikutnya kami akan menjelaskan waktu-waktu yang terlarang atau yang sangat tidak bagus untuk tidur. Videonya, linknya bisa diklik di atas. Jadi kalau kita mengerti bagaimana cara tidur Rasulullah, pola tidurnya seperti apa, insya Allah secara fisik maupun secara rohani kita akan terhindar dari berbagai macam penyakit yang berbahaya, yang sulit diobati. Karena Rasulullah SAW memang sebagai contoh dan suri tauladan yang terbaik bagi umat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat besar tidur miring ke kanan. Jantung lebih bebas memompa darah karena posisi jantung berada pada sebelah kiri. Jalan pembuluh darah besar menjadi lebih lancar. Mengistirahatkan lambung. Meningkatkan waktu penyerapan gizi. Meningkatkan pengosongan kandung empedu dan pankreas. Mengistirahatkan otak kiri. Sunnah-sunnah sebelum tidur. Berwudu, membersihkan tempat tidur, membaca ayat kursi, meniup di telapak tangan, membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Lalu ditiupkan ke telapak tangan dan diusapkan ke seluruh wajah, kepala, dan seluruh badan. Lalu berzikir, posisi tidur miring ke sebelah kanan. Jika terlentang, kaki kanan di atas kaki kiri. Dan membaca doa. Aisyah radhiyallahu anha berkata, bila Rasulullah berbaring di tempat tidurnya, beliau kumpulkan kedua telapak tangannya, lalu meniup keduanya dan dibaca pada keduanya surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kemudian disapunya seluruh badan yang dapat disapunya dengan kedua tangannya. Beliau mulai dari kepalanya, mukanya, dan bahagian depan dari badannya. Beliau lakukan hal ini sebanyak 3 kali. Hadis riwayat At-Tirmizi.